Cek. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi sebelumnya yang mengaturkan pengayu bahagia, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sharing tentang budaya positif. Nah, jadi kegiatan ini merupakan tugas dari calon guru penggerak. Jadi kebetulan yang sebagai calon guru penggerak, jadi diberikan tugas untuk menyampaikan tentang apa yang sudah saya pelajari dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu beserta staf dan guru SD Negeri 7 Banjar. Jadi budaya positif ini saya sampaikan supaya kita di sekolah bisa menerapkannya. Nah, sebagai awal dari penyampaian saya pada kesempatan ini, jadi budaya positif ini agar kita bisa munculkan dari dalam diri kita. Nah, untuk itu semoga nanti apa yang jelaskan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang menyita waktu Bapak Ibu kurang lebih 1 jam, jadi mohon kesediaannya. Baiklah Bapak Ibu, jadi saat bicara yang lain mendengarkan, kemudian yang terjadi di sini akan tertinggal di sini. Nah, itu kemudian kesepakatan kelas kita hari ini sesuai dengan tepat waktu. Jadi yang mohon 1 jam pada Bapak Ibu, kemudian tidak merekam. Jadi dan yang merekam itu cuma 1, jadi hanya saya yang melakukan rekaman. Bapak Ibu untuk angkat tangan. Nah, kemudian silakan mencatat. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah semoga kita bahagia. Jadi itu intinya. Kita lanjut tentang setuju dan tidak setuju. Jadi kita mulai ke materi. Jadi Bapak Ibu sebagai guru sudah tentunya paham tentang hal ini. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Ada yang setuju? Setuju. Setuju. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak? Masih berpikir. Tidak apa. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Yang kunci jawabannya ada yang setuju. Nanti setelah di akhir, nanti Bapak Ibu akan lebih paham lagi. Jawaban saya itu sudah sesuai apa perlu ada perubahan
dalam menciptakan disiplin positif. Nah, konsep utama jadi budaya positif yang akan saya sampaikan itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima tentang restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ini sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru dalam membimbing anak-anak. Kemudian yang keenam adalah restitusi, tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita nantinya untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Oke, lanjut tentang perubahan paradigma. Nah, ini adalah sebuah permainan yang disebut dengan kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini ada A dan B, jadi si A dan si B itu bisa Anda dan teman, ya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan, ya, kemudian kita letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala upaya, ya, buat sebuah kepalan. Kita kepalkan tangan, taruh secari kertas, kemudian kita kepalkan. Nah, teman Anda, ya, akan mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar Anda memberikan benda tersebut. Ya, jadi temannya akan meminta. Nah, si B di sini itu bisa dengan cara membujuk, mengancam, atau menghardik, ya, kalau bisa juga merayu, ya, kemudian menyuap, apa saja yang Anda, sehingga Anda kepalan tangan Anda itu bisa terbuka. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Maukah si A ini atau Anda untuk membukanya? Mana? Kira-kira jika itu kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu menaruh sesuatu tulisan yang berharga gitu. Bisa enggak? Nah, jadi itu pasti akan ada 2 jawaban. Jadi 2 kemungkinan. Ya, antara jawabannya bisa dan tetap bertahan untuk mengepalkan tangan. Nah, gitu kan? Tergantung dari orang yang meminta dan yang dimintai. Ya, itu. Jadi pertanyaannya adalah siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, ya, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan? Siapa yang memegang kontrol? Ya? Ya, jadi kita sendiri yang memegang kontrol, ya, atas kepalan tangan kita. Nah, di sini kita itu membuka atau menutup kepalan tangan kita, ya, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, nah ini bisa kita praktekkan dengan siswa. Ya. Nah, ini sebagai langkah awal. Nah, kemudian kita lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi kita sehari-hari itu banyak merupakan sesuatu yang mengalami miskonsepsi. Nah, ini adalah sebuah teori, ya. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Katanya kalau kita mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, ya.
Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu adalah ilusi. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu ilusi ya, menurut teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kan kita seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kadang kita memaksa murid. Tapi itu adalah ilusi. Ya. Nah, seperti ini. Jadi teori kontrol dari Dr. William Glasser itu menyebutkan yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini dikatakan ilusi. Kemudian ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya. Jadi adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan, jadi bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tergantungan dia. Ya. Nah, itu teori kontrol. Kemudian yang ketiga, jadi ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya. Nah, kemudian bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Katakan sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini sering terjadi. Nah, apabila yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, nah pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dan untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu kalau dikatakan, ya. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini disebutkan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, bahkan paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini
Jadi kita disuruh untuk merubah ya dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini Bapak Ibu bisa perhatikan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah pada stimulus respon itu dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kita menganggap kita itu kebutuhannya sama. Tapi kalau teori kontrol itu menyebutkan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Nah kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang melihat gambaran berbeda. Ya. Kemudian stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu stimulus respon. Nah, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang yang berbuat benar, salah itu pasti memiliki tujuan. Itu teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini di stimulus respon seperti itu. Nah, tetapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika gagal, kita memaksakan pemaksaan. Nah, kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini bedanya. Nah, yang terakhir, kalau stimulus respon adalah model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Nah, ini katanya kita harus bisa merubah paradigma. Jadi Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya. Apakah makna disiplin? Nah, jadi Bapak Ibu pasti tahu apa itu disiplin. Perilaku yang sesuai dengan aturan, ya, disiplin. Nah, jadi bagus sekali. Nah, kita lihat sekarang makna kata disiplin. Nah, ini makna kata disiplin. Jadi kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disciplina, yang artinya belajar. Nah, kemudian disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, nah, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari dalam diri, bukan motivasi berasal dari luar dirinya. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, seseorang yang memiliki disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu makna kata disiplin. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, atau kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya untuk disiplin. Tetapi itu semua, ya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, nah wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi intinya di sini adalah disiplin diri itu munculkan dari dalam diri. Jadi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Siapa itu? Peraturan yang akan mendisiplinkan kita. Itu sama dengan ketika kita memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Kalau kita disiplin, biar dekat pasti memakai helm. Ketika kita tidak disiplin, ya peraturanlah yang akan mendisiplinkan kita. Ketika lewat ada polisi, kita di-stop, kita kena tilang. Ya, jadi itu. Jadi makanya seperti itu. Jadi kita disuruh untuk memunculkan disiplin diri. Nah, jadi makna kata disiplin itu dapat disimpulkan bahwa disiplin terkait dengan kontrol diri yang motivasinya lahir dari dalam diri untuk suatu tujuan mulia yang mengandung nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah hafal, ya, bahkan sering dinyanyikan di kelas. Kemudian yang kedua ada IPO Primary Years Program atau PYP. Kemudian yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Kemudian yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong learning. Kemudian yang kelima adalah the 7 essential virtues. Ya. Yang keenam, the virtues project atau project nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti tadi yang sudah dikatakan, jadi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan kurikulum kita yang sekarang, kurikulum merdeka. Jadi kita disuruh untuk menanamkan nilai-nilai ini bukan hanya pada siswa, tetapi juga pada diri kita sebagai seorang pendidik. Ya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu sudah paham ini. Kemudian dari IPO Primary Years Program, ya, jadi atau PYP. Nah, di sini ada sikap murid. Ya, yang pertama adalah toleransi,
rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang kita bisa tanamkan pada sikap murid ya, dan juga pada diri kita. Yang kedua adalah, yang ketiga itu adalah 9 pilar karakter. Nah, di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi semuanya ya, termasuk benda hidup maupun benda tak hidup. Jadi semuanya ciptaan Tuhan, termasuk kepada Tuhan. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah kejujuran, ya, amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini 9 pilar karakter. Kemudian yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong learning. Nah, di sini ada keterampilan hidupnya adalah yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, ya, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu keterampilan hidup. Kemudian petunjuk hidupnya apa? Peduli, ya, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, yang kelima adalah the 7 essential virtues. Nah, di sini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Nah, toleransi tetap ada ya. Dari yang lainnya itu juga tetap ada toleransinya. Kemudian keadilan. Nah, ini yang banyak. Yang keenam yaitu the virtues project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti ada hubungannya ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan yang di sini kita bisa pakai untuk membuat keyakinan kelas ketika kita membuat bersama dengan siswa. Di sini ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nah, ini lagi belas kasih. Kemudian bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi. Nah, ini kembali ada toleransi. Kemudian percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Jadi toleransi selalu ditekankan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seperti yang tadi kita di awal, nanti kita akan paham tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang
melakukan sesuatu. Pernah? Pasti pernah ya. Dan kalau kita sudah dikasih senyuman, rasanya dunia itu indah ya. Nah itu. Karena kalau sudah senyum berarti menunjukkan sebuah kebahagiaan. Ya. Jadi kita semua pasti ingin bahagia. Ya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, jadi menurut Dain Goosen dalam bukunya itu Restructuring School Discipline. Nah, itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu perilaku manusia. Ya, ini yang paling sering. Biar tidak kena hukuman, ya terpaksa melakukan sebuah perilaku tertentu. Ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya dia berperilaku tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan. Jadi motivasi perilaku yang di nomor 3 ini yang diharapkan. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Bukan karena ada hukuman atau bukan karena mendapatkan imbalan. Ya, jadi kalau kita sudah bisa melaksanakan yang nomor 3, jadi poin 3 ini, itu adalah perilaku yang luar biasa, sangat baik sekali. Ya. Nah, jadi inilah 3 motivasi perilaku. Nah, di sini ada sebuah kasus. Nah, saya coba Bapak Ibu nanti untuk penanya menanggapi kasus ini. Ini yang sediakan sebuah kasus yang bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, maka Iva pun menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab, ya menjadi gagap. Ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Teman-temannya jadinya menertawakan. Pak Sino pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sino. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Jadi guru ketika di kelas melakukan hal yang seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kasus ya. Nah, sekarang coba tanggapi dari jawab 2 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju? Oh, berarti bagus. Iya, setuju. Mengapa? Karena proses pembelajaran itu harus tidak menekan salah satu. Ya, proses belajar itu lebih menekankan siswa itu memiliki dapat membangun kemampuannya sendiri, tanpa harus diimbangi dengan rasa takut, apalagi ditakuti oleh seorang. Bagus sekali. Iya.
Jadi bagus sekali jawabannya. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Kalau seperti itu. Hukuman, ya. Mengapa? Karena sifatnya memberatkan. Memberatkan, ya, jadi memberatkan. Sehingga IPA ini menjadi malu. Nah, itu jawabannya. Nah, dari pertanyaan tersebut, jadi bagus sekali. Jadi jawabannya pasti tidak setuju, kan gitu ya. Nah, yang pertama, Pak Sino belum melakukan usaha agar IPA senang belajar matematika. Mungkin dia kurang memberikan, ya itu motivasi. Kemudian bisa saja Pak Sino itu memberikan hukuman yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan IPA. Ya, kan tidak sesuai dia, karena dia disuruh untuk memegang itu. Kemudian sehingga dampaknya akan menghambat dari perkembangan potensi sesungguhnya yang dimiliki IPA. Nah, seperti yang saya katakan Pak Dewo tadi. Nah, kemudian Pak Sino juga belum mengakomodasi cara belajar terbaik IPA agar mudah paham pelajaran matematika. Nah, disinilah kita harus bagaimana membuat sebuah inovasi kemudian dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu. Nah, jadi tindakan Pak Sino ini adalah merupakan hukuman karena antara kesalahan dan akibatnya itu tidak sesuai. Ya. Jadi bagus sekali apa yang ditanggapi oleh Pak Dewa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, di sini ada 3 hal, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman itu adalah merupakan identitas gagal. Ya, jadi kita tidak diharapkan untuk memberikan hukuman kepada siswa karena itu merupakan identitas gagal. Nah, konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita bisa lihat di sini. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sebentar dia. Kalau hukuman itu lama, ya bahkan yang kita alami di SD masih ingat sampai sekarang. Itu kalau hukuman. Ya. Kemudian restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, sama juga seperti konsekuensi. Nah, kemudian yang ketiga, hukuman di sana adalah korban mendapatkan keadilan. Jadi korbannya pasti akan mendapatkan keadilan. Nah, di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, bagaimana nanti prosesnya? Jadi kita akan bahas. Kemudian murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman ya. Beda dengan tersakiti. Tersakiti dengan tidak nyaman beda. Ya. Atau ibu bantu untuk membereskannya. Nah, itu posisi teman. Kemudian sebagai posisi pemantau. Jadi di sini ada penghitungan. Jadi menghitung dan mengukur. Nah, contohnya apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, itu. Kemudian kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, seperti di sini, apa yang kamu yakini? Nah, di sini ada keyakinan. Apa yang
kamu meyakinkan hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Tuh ya. Nah, itu kata-katanya. Nah, kemudian di sini kalau murid, murid akan berkata seperti apa? Kalau dia berada di posisi penghukum, saya tidak peduli katanya. Kemudian kalau di posisi yang kedua itu, maafkan saya. Kemudian ke posisi yang sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, kadang kecewa dia. Kemudian kalau di posisi keempat, saya akan dapat berupa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, itu diberikan hadiah. Ya. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ya. Nah, ketika berada di posisi manajer, maka murid itu akan berkata, bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan misalnya. Ya, jadi kita diharapkan berada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ya. Nah, seperti ini. Misalnya ada sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti posisi guru berada di posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau seperti ini kata-kata gurunya. Kalau seperti ini katanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan. Ini penghukum. Ayo, lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Nah, itu. Ini pemantau. Jadi kita pantau murid itu setiap hari. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Nah, maka murid itu akan merasa tersakiti. Nah, ini sebenarnya ada sebuah video, ya, ada sebuah video tentang 5 posisi dari 5 posisi kontrol, ya. Ya, sambil melihat ya dari beberapa hal. Ya. Nah, ini bagus sekali nih, ya. Jadi 5 posisi kontrolnya. Jadi kita lihat beberapa hal. Ya, kita lihat satu dulu kasusnya ya. Nanti untuk ilustrasi yang lain nanti saya kirim lewat WA ya. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum. Nah, sebagai gambaran aja. Nah, ini nada bicaranya yang keras ya. Tidak.
tidak diberikan kesempatan siswa untuk menjawabnya. Nah, ini. Nah, ini ditambah lagi ketika muridnya protes, tambah hukuman. Nah, itu. Ini nadanya menghardik, menunjuk-nunjuk, ya. Nah, ini. Nah, ini dia akan memberontak, kemudian menyimpan dendam dia. Ya. Nah, ini. Nah, ini ada kemudian membuat merasa bersalah. Beda dia nadanya, ya. Ya, jadi nah ini. Nah, ini nadanya beda, ya. Nah, itu jadi memelas dia. Nah, ini ya, jadi membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, cenderung lembut kata-katanya. Ini biasanya ibu-ibu ini, ya. Ya. Nah, itu. Nah, ini posisi teman, ya. Jadi posisi teman, beda lagi dia. Nah, itu. Nanti videonya yang kirim nanti ke grup untuk memperdalam lagi tentang 5 posisi kontrol. Nah, kita lanjut sekarang ke materi berikutnya tentang restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mencari solusi, dan menyadari apa yang telah mereka lakukan. Ini, jadi ini yang 3 hal dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika mendapat muridnya bermasalah, nanti bisa menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan kasusnya. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau dia salah itu merupakan proses pembelajaran katanya. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal.
Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Diajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, jadi kita bilang kepada murid, oh ya nggak apa-apa, apa yang kamu lakukan itu wajar kamu lakukan. Mungkin karena kamu ada yang kamu inginkan, itu modelnya. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Nah, atas dasar itu, kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, itu pertanyaannya. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Itu. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kita tanyakan ke murid. Nah, dari sana dia akan berpikir bahwa perbuatannya itu adalah salah. Kemudian lanjut ke tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, ajukan pertanyaannya bisa seperti, kamu bisa dapat bertindak lebih gegabah lagi dari ini jika kamu melakukannya. Misalnya orang siswa yang mendorong teman gitu misalnya. Jadi kalau kita tanyakan, kalau misalnya kamu gegabah, mungkin saja kamu bisa menampar teman kamu, menyakiti teman kamu, itu misalnya. Kemudian yang kedua, kamu dapat melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Berarti dia itu melakukan pasti ada alasannya itu. Ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Pasti ada sesuatu, makanya dia melakukan itu. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini kembali ke nanti ke kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nah, yang tahap yang terakhir, yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jangan ekstrinsik ya, jadi secara intrinsik. Saat perilaku telah dievaluasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid dapat siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tindakannya dia yang salah. Nah, ajukan pertanyaan, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini kembali ke nilai-nilai kebajikan. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kita tanyakan kepada murid. Nah, dengan kegiatan di segitiga restitusi ini, maka murid itu akan mengetahui kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah, yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Jadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Ya. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada, seperti tadi. Ya. Jadi kita memberikan konsekuensi kepada anak, memberikan kesalahannya itu seperti apa, sesuaikan dengan yang dia lakukan. Misalnya
dia mencoret buku teman, nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita suruh untuk keliling lapangan? Nah, kan tidak kan? Tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya apa? Kita bisa menyarankan untuk mengganti buku yang dicoret atau apa? Menghapus coretan-coretan yang dia lakukan. Itu jadi biar ada hubungan antara perbuatan dengan yang harus dia lakukan sebagai untuk menebus sebuah kesalahannya. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukannya usaha untuk memperbaiki masalah. Kapan kamu akan memperbaikinya? Bagaimana caranya? Ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi semoga apa yang saya share hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu atas waktunya yang sudah berkenan jadi mengikuti kegiatan ini. Jadi kurang lebih hampir 1,5 jam. Jadi terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita share hari ini itu bisa kita lakukan untuk sekolah kita, sehingga kita bisa membina anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terutama di dalam menyelesaikan kasus, kita bisa menggunakan segitiga restitusi sehingga lebih anak-anak itu menjadi lebih tahu akan kesalahannya, kemudian memunculkan dari dalam dirinya sendiri sebuah disiplin positif. Nah, dan kita juga di sini bersama guru-guru, kemudian tenaga kependidikan, jadi yang harapkan juga bisa memunculkan budaya positif itu dari dalam diri. Ya, jadi bukan karena yang tadi, bukan karena peraturan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, kenapa kita membuat kesepakatan kelas? Karena di sana ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah. Ya. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh siapa? Kepala sekolah, guru. Ya, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sendiri yang buat. Dilarang misalnya dilarang membuang sampah di kelas, guru yang buat. Ya, dilarang mencontek, ke guru yang membuat. Itu kalau peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Nah, murid dengan guru. Itu ya namanya kolaborasi namanya. Ya, jadi dibuat oleh murid dan bersama dengan guru. Itu namanya keyakinan kelas. Ya. Itu jadi beda, ya, beda antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan kadang-kadang anak geng-geng, ya, kadang-kadang kalau peraturan anak merasa gimana? Dihukum, ya, kan dihukum kan? Kadang tidak membuat PR. Jika dia membuat PR, kamu akan dihukum. Kalau keyakinan beda, ya. Jadi sesuai nanti konsekuensi namanya. Apa yang kamu lakukan
tidak sesuai dengan keyakinan, maka akan mendapatkan konsekuensi. Nah, sekarang ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kelas 3. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, anak-anak harus tahu dulu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya, nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Siapa yang bisa angkat tangan? Nilai kebajikan apa saja? Ya, gotong royong. Lagi? Apa lagi? Nilai kebajikan? Rajin. Lagi? Menghormati teman. Lagi? Menghargai teman. Lagi? Ya, jujur. Lagi? Disiplin. Kemudian lagi apa lagi? Bersyukur. Nah, itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, itu yang kita pakai dasar untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang tugas anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas kita. Nanti Bapak akan bagikan kertas ini. Ya, Bapak bagikan kertas ini. Anak-anak akan menulis di sini. Ya, keyakinan kelas apa yang ingin anak-anak buat untuk kelas kita. Kemudian nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas yang anak-anak buat. Contoh, misalnya, ya, apa contohnya? Datang tepat waktu. Nah, berarti keyakinan kelas apa yang di sana ada? Datang tepat waktu berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Oh gitu ya. Jadi anak-anak buat nanti di sini ya. Jadi anak-anak buat di sini apa namanya? Keyakinan kelas. Nah, di sampingnya adalah nilai kebajikan. Nah, di sini anak-anak akan buat ya. Jadi lagi sebentar anak-anak akan menulis di sini ya. Jadi anak-anak akan menulis di sini. Ini dibagi dua. Nah, bagi dua garis red. Di sebelah sini itu anak-anak buat keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Di sebelahnya buat apa? Nilai kebajikan. Nah, jika sudah selesai, anak-anak bisa tempel di papan. Nah, baru dari itu, dari apa yang sudah anak-anak buat, baru kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Paham? Ya. Nah, sekarang kita bagikan satu. Silakan ditulis ya keyakinan kelas yang seperti apa yang anak-anak inginkan di kelas ini ya. Ya, silakan dibuat dulu. Yang sudah bisa ditempel di depan. Ya. Keyakinan kelas apa yang ingin anak-anak terapkan di kelas kita? Ya. Silakan. Yang sudah ditempel, ayo. Silakan dibuat. Silakan anak-anak buat keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan di kelas kita.
Kemudian nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas yang anak-anak buat. Ya, silakan dibuat. Sudah semua selesai? Sudah? Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang silakan ditempel satu-satu. Ya, silakan dari sini. Ya, boleh tempel di sini. Ya. Nah. Terus, lanjut. Ayo, lanjut. Ayo, cepat. Ya, yang sudah, boleh. Ya, tempel saja. Berikutnya, ayo silakan ditempel dulu. Sudah anak buat di sini bawahnya. Nah, ya terus, ya lanjut. Ayo sini, kamu sini cepat, yuk tempel bawahnya. Ya bagus, lanjut. Ya, udah semua? Sudah, ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita perhatikan di sini semuanya ya. Ini adalah ya, sudah. Ya. Ini adalah keyakinan kelas yang anak-anak buat dan nilai kebajikan. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu semuanya ada ke depan. Ya. Nah, yang pertama di sini yang dibuat oleh Kang Bika. Ya, dia membuat keyakinan kelasnya adalah teratur saat di barisan. Ya. Jadi dia mengharapkan kelas kita itu teratur pada saat berbaris. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah disiplin. Jadi diharapkan anak-anak bisa berdisiplin. Nah, kemudian juga membuat mengerjakan ulangan sendiri. Nah, jadi dia mau kita buat kesepakatan di kelas ketika ulangan anak-anak mengerjakan sendiri saat ulangan. Ya, kalau kerja kelompok lain lagi. Makanya ini khusus untuk ulangan. Sini dia membuat nilai kebajikannya adalah kejujuran, jujur dengan diri sendiri. Ya. Itu bagus sekali. Kemudian ada daya mulia juga, ya. Berpartisipasi dengan teman saat bekerja kelompok bersama. Ya, itu nilainya adalah apa? Nilai kebajikannya gotong royong. Kerja kelompok itu termasuk gotong royong. Makanya kalau anak-anak bekerja kelompok, ya, maka pekerjaan itu pasti akan cepat selesai. Ya. Kemudian ada lagi Nyota, ya. Datang tepat waktu. Nah, dia buat datang tepat waktu berarti di sana ada disiplin. Kemudian piket bersama. Nah, piket bersama ini berarti di sini nilai kebajikannya adalah gotong royong. Kemudian berpakaian rapi. Nah, itu tentang kebersihan. Kemudian ada lagi di sini dari cantik. Membuang sampah. Apa ini? Membuang sampah di tempat sampah itu, ya. Itu adalah nilai kebersihan. Kemudian tanggung jawab kalau anak-anak buang sampah harus membuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Ya, ada lagi di sini sama, datang tepat waktu sama, melakukan piket, gotong royong sama, meminjamkan pulpen atau alat tulis kepada teman. Nah, ini bisa juga. Nilai kebajikannya adalah menghargai
kemudian ada menyapu halaman sama gotong royong. Kemudian piket gotong royong sama. Kemudian datang tepat waktu sama. Nah itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang sudah. Ya. Nah jadi nanti ini yang kita sepakati. Nah misalnya kalau kita sepakat yang pertama adalah datang tepat waktu. Di sana ada nilai kedisiplinan. Konsekuensinya apa bila anak-anak tidak datang tepat waktu? Apa? Konsekuensinya apa? Anak-anak harus sopan, meminta maaf kepada guru dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Kemudian ada yang membuat di sana tadi bekerja sendiri saat ulangan. Nah, di sana ada kejujuran. Konsekuensinya apa kalau tidak begitu? Apa konsekuensinya? Anak mau apa? Kalau tidak jujur? Berarti apa? Apa konsekuensinya? Kalau anak-anak tidak jujur, tidak mengerjakan ulangan sendiri, apa? Diberikan apa? Tambahan soal. Bisa? Nah, bisa diberikan tambahan soal. Nah, nanti nilai-nilai inilah nanti yang kita akan sepakati. Ya, kita akan buatkan sebuah keyakinan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas itu kita tempel. Ya, setelah itu anak-anak akan meyakini keyakinan itu, dan apabila nanti melanggar, itu anak-anak siap untuk mendapatkan konsekuensi. Ya, misalnya anak-anak di sini buat tadi melakukan piket bersama. Kalau tidak piket berarti anak-anak konsekuensinya harus apa? Menyapu saat istirahat. Bagus. Jadi itu konsekuensinya. Oke, anak-anak harus tahu itu. Kalau anak-anak tidak piket, berarti di jam istirahat anak-anak wajib untuk menyapu. Bisa dipahami? Nah, itu yang harus anak-anak perhatikan. Ya. Kemudian berbaris dengan rapi. Tidak ada kedisiplinan. Apabila anak-anak melanggar, maka konsekuensinya adalah menjadi pemimpin. Mau jadi pemimpin? Kalau anak-anak tidak ada anak-anak melanggar konsekuensi, ya kan itu jadinya. Kalau anak-anak melanggar, berarti anak-anak harus mau jadi pemimpin biar bisa menjadi lebih disiplin. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi nanti Bapak akan mengetik ini, ya, nanti akan membuatkan sebuah keyakinan kelas. Ya, nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, nanti Bapak harapkan keyakinan kelas itu bisa anak-anak laksanakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Budi Febriarta. Saya sangat senang diajak menyusun kesepakatan kelas karena saya jadi mengetahui kesepakatan apa yang harus saya laksanakan dan nilai-nilai apa yang harus saya wujudkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dai Putu Kusnayanti. Saya sangat senang diajak menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas karena saya jadi mengetahui kesepakatan apa yang harus dilakukan dan nilai-nilai apa yang harus saya wujudkan. Terima kasih.